Setelah 30 tahun, Indonesia menjadi pemilik tunggal dari PT Inalum. Industri ini merupakan salah satu industri strategis. Aluminium adalah bahan yang paling penting untuk membangun blok-blok mesin, dan itulah yang menjadi salah satu kekuatan mengapa Jepang kemudian mau bekerja sama Indonesia membangun PT Inalum. Sekarang PT Inalum sudah menjadi milik kita. Tantangannya adalah apa yang bisa kita kapitalisasikan dari PT Inalum supaya kemudian ke depan jauh lebih memberikan manfaat daripada ketika kerjasama masih dilakukan dengan pihak Jepang. Bagaimana masa depan dari PT Inalum? Bersama saya, Suryo Pratomo, inilah Economic Challenges. Istimewa sekali pada malam hari ini ada 3 tamu yang saya undang untuk membahas mau dibawa kemana PT Inalum. Yang pertama adalah Menteri Negara Badan Urusan Milik Negara Dahlan Iskan. Pak Dahlan, terima kasih. Malam. Hadir juga bersama kita Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Bapak Hadianto. Pak Hadianto, terima kasih. Dan ada Direktur Jenderal Kerjasama Internasional Kementerian Perindustrian Agus Cahyana. Pak Agus. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ingin membahas mengenai PT Inalum, namun sebelum kita mulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Sebagai salah satu negara yang memiliki cadangan biji bauksit terbesar di dunia, industri aluminium di Indonesia masih sangat tidak produktif. Indonesia masih mengandalkan impor untuk mencukupi kebutuhan aluminium dalam negeri, sementara biji bauksit justru diekspor mentah-mentah. Padahal Indonesia punya Inalum, perusahaan aluminium terbesar se-Asia Tenggara. Namun sejak beroperasi tahun 1982, Inalum justru tidak punya kontribusi yang besar bagi kebutuhan dalam negeri. Sebagian besar produksi aluminium dari Inalum justru diekspor ke Jepang, negara asal perusahaan konsorsium pemilik Inalum. Namun setelah puluhan tahun dimiliki Jepang, akhirnya Inalum resmi kembali ke tangan Indonesia pada akhir tahun ini. Kepemilikan Indonesia atas Inalum diharapkan mampu mengubah kebijakan atas pemanfaatan sumber daya dalam negeri, baik dari pemanfaatan bahan baku dari dalam negeri maupun prioritas pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Namun, seberapa besar dampak nasionalisasi Inalum bagi Indonesia? Apakah sebanding dengan 556 juta dolar yang dikeluarkan untuk mengambil alih Inalum? Pak Dahlan, saya ingin memulai dari Pak Dahlan dalam konteks apa artinya pengambil alihan 100% kepemilikan PT Inalum bagi Indonesia sebetulnya, Pak? Tentu penting sekali ya. Yang nyata-nyata langsung hari itu juga dinikmati adalah bisa menyumbang listrik untuk masyarakat Sumatera Utara. Medan kembali krisis listrik bulan-bulan kemarin itu, dan begitu Inalum menjadi milik Indonesia 100%, langsung bisa menyumbangkan listrik 105 megawatt untuk masyarakat Sumatera Utara. Itu yang hari itu langsung ya, dirasakan. Pak, ya? Dari total 600 lebih ya Pak ya, megawatt ya, dari listrik. Begitu. Nah, yang kedua tentu seperti Mas Suryo Pratomo tadi sebutkan, bahwa nanti kebutuhan Inalum dalam negeri bisa lebih terjamin karena bisa disuplai dari Inalum. Nah, berikutnya lagi kita bisa mengembangkan lagi Inalum lebih besar. Selama ini sebetulnya kita ingin mengembangkan Inalum lebih besar lagi, tetapi karena kita tidak bisa memutuskan sepihak, maka sekarang setelah 100% menjadi milik Indonesia, kapasitas Inalum akan kita besarkan 2 kali lipat dari sekarang. Di kita sekarang ya Pak? Ya, 2 kali lipat dari sekarang. Karena kebutuhan aluminium Indonesia kan semakin besar. Banyak pabrik aluminium Indonesia yang impor dari luar negeri. Nah, nanti bisa ambil dari Inalum yang di Sumatera Utara. Baik, Pak Agus, kalau berbicara mengenai pengambil alihan dan begitu panjang perjalanan ini, tarik menariknya, apa sebetulnya yang unik dari dalam tanda petik pengambil alihan saham PT Inalum menjadi 100% milik kita, Pak? Yang unik adalah bahwa memang
master agreement yang dibuat oleh kedua negara itu dibuat 30 tahun yang lalu, sehingga mungkin pada waktu itu banyak hal tidak terpikirkan, sehingga kita harus mengaplikasikannya sekarang pada saat suasana sudah berubah. Hal yang jelas tidak terpikirkan pada saat itu, bahwa pada saat harus diserahkan kepada Indonesia, memang disebutkan harus diberikan kompensasi, tapi berapa besar kompensasi itu tidak diatur, sehingga tentu Indonesia ingin yang termurah, mereka ingin yang sebanyak mungkin. Nah, itulah suatu proses panjang yang kita harus lalui, memakan waktu yang cukup panjang. Bahkan pernah sempat katanya ada deadlock dan nyaris dibawa ke arbitrase. Apa trik atau teknik yang dilakukan oleh Indonesia supaya kemudian diselesaikan dengan cara yang win-win untuk Jepang maupun Indonesia, Pak Agus? Jadi pada waktu itu memang ada beberapa poin yang deadlock, dan Jepang menganggap dengan waktu yang tersisa hanya beberapa hari tidak akan selesai. Padahal Master Agreement mengatakan per 1 November itu sudah harus diserahkan. Jadi pada saat itu kita kembali mencoba menghubungi dan berkomunikasi dengan pemerintah Jepang, dalam hal ini melalui METI, melalui kedutaan. Kita bisa melihat bahwa bagi kedua negara apabila itu pergi ke arbitrase, kedua-duanya juga tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Pak Hadianto, kalau boleh tahu Pak, 58% lebih milik Jepang itu harus kita kompensasikan dengan berapa akhirnya, Pak? Kita sepakat pada angka 556,7 juta US dollar. Nah, angka ini tentu merefleksikan hasil negosiasi yang alot tadi sebagaimana disampaikan Pak Agus, tetapi kita melihat angka itu juga angka yang bagus buat pemerintah Indonesia, karena di dalam kas Inalum sendiri ada dana kira-kira 400 juta. Kemudian juga inventory yang nilainya cukup besar, sehingga secara net, kalau di net off, pemerintah dalam hal ini APBN mengeluarkan jauh lebih rendah dari angka 556,7. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Dahlan. Saya ingin tahu setelah sekarang milik kita, apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenges.